metode penyusutan aset tetap yang kamu input salah? Jangan khawatir, begini cara mengatasinya. Hai guys, pada video kali ini kita akan menginput untuk aset tetap pada soal PT Cahaya Buku Semesta. Jadi diketahui untuk aset tetap pajaknya itu ada tanah, gedung, peralatan. Nah, tanah itu kan tergolong ke dalam aset tetap yang tidak mengalami penyusutan atau non-depreciable. Kemudian gedung menurut fiskal atau menurut pajak merupakan aktiva tetap dengan umur ekonomis 20 tahun untuk bangunan permanen. Kemudian peralatan itu merupakan aset tetap golongan 1 dengan umur ekonomis 4 tahun. Nah, dari soal kita menggunakan metode penyusutannya adalah di sini saldo menurun. Oke. Nah, berarti nih harusnya yang ini bukan garis lurus tapi saldo menurun. Oke. Nah, berikutnya fixed asset type atau kategori aset tetap ada tanah, gedung, peralatan. Nah, sekarang kita lihat dulu ke tipe aset tetap pajaknya atau kategori aset tetap pajak. Lihat dari menu aset tetap, kemudian kategori aset tetap pajak. Nah, kita cek dulu di bagian yang hijau, seharusnya sudah ada. Nah, seperti ini ya, bangunan permanen umur ekonomisnya 20 tahun ya. Jadi tapi ini masih metode garis lurus, berarti kita tinggal cari yang di sini yaitu golongan 4 ya. Golongan 4 berarti harusnya itu masih bangunan ya. 20 tahun. Kemudian metodenya tapi yang saldo menurun. Nah, berarti golongan 4 saldo menurun. Nih, golongan 4 saldo menurun, umur ekonomisnya 20 tahun. Nah, kalau saldo menurun itu dia 2 kali, tarif penyusutannya 2 kali lipat dari garis lurus. Jadi kalau di sini garis lurus dia besar tarif persentasenya 5%, sedangkan di saldo menurun itu menjadi 10%. Nah, ini udah ada, berarti kita nggak usah input. Lalu yang berikutnya untuk aktiva tetap peralatan umur ekonomis 4 tahun. Peralatan berarti masuk golongan 1. Golongan 1, nah ini ada golongan 1 garis lurus, golongan 1 saldo menurun. Nah, kita kan tadi menggunakan saldo menurun ya, berarti ini yang kedua, golongan 1 kemudian saldo menurun. Golongan 1 ini untuk aktiva tetap yang umurnya 4 tahun. Oke. Nah, berarti semua fiskal fixed asset type atau kategori aset tetap pajaknya sudah tersedia, kita nggak usah input lagi. Nah, berikutnya untuk fixed asset type atau kategori aset tetap, ini udah selesai. Fixed asset type berarti kategori aset. Nah, kita cek di sini belum ada data, berarti kita tambahkan. Yang pertama itu tanah. Nah, kita gunakan bahasa Inggris ya. Tambah tanah berarti land. Tekan tab. Oke, atau sembarang klik, kemudian klik simpan. Tambahkan yang berikutnya ada gedung atau building. Klik building, klik sembarang, simpan. Lalu tambahkan yang terakhir ada peralatan atau equipment. Klik simpan. Oke, selesai untuk kategori aset. Nah, kita bisa close. Berikutnya kita akan mengentry daftar aset tetap. Nah, ke menu aset tetap. Oke, kita masukkan yang pertama keterangannya tanah 1 hektar. Kode asetnya FA01. Tanggal belinya tanggal 1 Januari 2022. 1 Januari 2022. Nah, ini kebetulan dari soalnya tanggal beli dan tanggal jualnya itu sama. Tanggal beli dan tanggal pakainya sama. Jadi kita copy saja tanggal belinya.
kemudian pastekan di tanggal pakai. Lalu untuk aset tidak berwujud tidak kita centang. Nah, kemudian metode penyusutannya tadi dari soal yaitu saldo menurun. Berarti kita pilih metodenya, tanah itu tidak mengalami penyusutan ya. Berarti kita pilih metode penyusutan yang tidak terdepresiasi. Lalu kuantitasnya ini non depresiable ya tadi metode penyusutannya. Lalu untuk yang berikutnya kuantitasnya 1, nilai sisanya tidak ada, berarti 0. Kemudian akun asetnya itu merupakan land. Jadi kita ketik land. Udah. Berikutnya ke info lainnya. Ini akun aset. Jadi ini kita seragamkan semuanya, kategori asetnya juga land. Oke, ini tadi yang udah kita masukkan sebelumnya. Lalu untuk pajak klik ya. Kategori pajaknya tadi untuk tanah berarti non depreciable atau tidak disusutkan. Nah, kita pilih tidak disusutkan. Kemudian ke harga perolehannya atau akun pengeluaran, yaitu kita ambil dari kolom expenditure 75 juta. Nah, kita gunakan di sini akun opening balance equity dengan nomor 30.001. Nah, masukkan harganya belinya tadi 75 juta. Klik lanjut. Nah, kemudian kita simpan. Lalu input aktiva tetap yang kedua ada gedung 4 lantai. Gedung 4 lantai, kode asetnya berarti FA02. Tadi tanggal belinya sama semua ya. Tanggal 1 Januari 2022. 1 Januari 2002. 1 Januari 2002. Oke. Pastekan di tanggal pakai. Baru kita klik ke informasi umum. Gedung 4 lantai merupakan aset berwujud, jadi jangan dicentang. Lalu metode penyusutannya tadi adalah waduh, ini belum diganti juga. Oke. Oke. Nah, untuk saldonya metode penyusutannya tadi saldo menurun. Jadi kita ganti saldo menurun. Kemudian untuk akun asetnya berarti building. Kemudian akumulasi penyusutannya kita ketik building saja. Nanti dia akan muncul akumulasi penyusutan bangunan atau accumulated depreciation of building. Kemudian ketik lagi building di sini. Berarti untuk akun beban penyusutannya depreciation expense of building. Nah, umur asetnya 20 tahun. Nah, ini 20 tahun 0 bulan. Nilai sisanya 0. Kemudian untuk info lainnya, kategori asetnya ketik lagi building. Nah, lalu kategori pajaknya iya. Nah, untuk kategori pajak tadi dia merupakan bangunan permanen ya. Bangunan permanen yang 20 tahun saldo menurun berarti golongan 4 ya. Ini kita buat golongan 4 saldo menurun. Golongan 4 saldo menurun. Nah, ini dia. Oke, kemudian di pengeluarannya kita tetap gunakan opening balance equity. Nah, harga belinya adalah 300 juta. Klik lanjut. Kemudian kita simpan. Nah, Ibu mau pastikan dulu untuk ini tadi tanah. Keliru ya. 2022 bukan, tapi 01/01/2002. Oke, 2002
kita simpan. Nah, kalau salah tanggal belinya, nanti nilai penyusutannya juga salah gitu. Oke, kita lanjut ke aktiva tetap yang ketiga, peralatan kantor. A03, tanggal belinya kita pastikan tadi, oh beda ya, 0101/2002. Lalu ke informasi umum, metode penyusutannya saldo menurun. Nah, peralatan kita gunakan akun asetnya equipment. Kemudian akumulasinya kita ketik lagi equipment. Berarti accumulated depreciation of equipment. Berikutnya di beban penyusutan ketik lagi equipment. Nanti dia akan lanjut ke depreciation expense of equipment. Nah, umur asetnya, nah kita mengikuti dari tabel yang di sini 5 tahun. Nah, Bu, di sini 4 tahun. Kenapa di sini 5 tahun? Nah, ini perkiraan umur ekonomis menurut pajak. Sedangkan yang di sini umur ekonomis perkiraan menurut SAK seperti itu. Jadi untuk yang di bagian ini kita masukkan umur ekonomisnya sesuai dengan yang menurut komersial tadi 5 tahun. 5 tahun 0 bulan, nilai sisanya 0. Oke, kategori asetnya kita ketik lagi equipment. Lalu pajak ya, kategori pajaknya. Nah, kategori pajaknya peralatan berarti dia golongan 1. Golongan 1 yang saldo menurun, berarti kita masukkan golongan 1 ya, umurnya 4 tahun menurut pajak. Oke, golongan 1 saldo menurun. Kemudian di akun pengeluaran opening balance equity, nilainya 30 juta. Klik lanjut, kemudian simpan. Oke, tambahkan yang berikutnya untuk aset tetap berupa peralatan toko. Tanggal belinya 1 Januari 2022. Tanggal pakainya juga, kodenya FA04. Metode penyusutan saldo menurun, akun asetnya equipment. Lalu akumulasi penyusutannya ketik lagi equipment biar muncul accumulated depreciation of equipment. Lalu ketik lagi di akun beban penyusutannya equipment biar muncul depreciation expense of equipment. Umur asetnya kuantitasnya 1, umur asetnya 5 tahun 0 bulan, nilai sisanya 0. Kemudian kategori asetnya masih equipment. Kemudian pajak ya. Nah, ini peralatan tadi kategorinya adalah golongan 1 saldo menurun. Lalu ke akun pengeluaran opening balance equity, nilainya 20 juta. Klik lanjut, kemudian klik simpan. Oke, sudah selesai semua. Jadi setelah kita menginput nilai aset tetap semuanya, berikutnya kita akan melakukan proses akhir bulan untuk menghasilkan nilai akumulasi penyusutan. Nah, sebelum melakukan proses akhir bulan, maka kita harus cek terlebih dahulu apakah semua saldo akun sudah sesuai dengan soal atau belum. Nah, untuk memeriksa apakah sudah benar atau belum, kita ke daftar laporan ya, ke daftar laporan, klik daftar laporan, kemudian kita klik neraca standar, lalu masukkan tanggalnya 31 Mei 2007, klik tampilkan data dengan saldo 0. Nah,
di sini kita akan cocokkan dengan soal. Nah, saldo dari soal yaitu nilai debitnya 534.350.000. Kita cek. Nah, untuk nilai asetnya, jumlah aset di Accurate online-nya yaitu 534.350. Udah balance ya di sini dengan di sini. Nih, oke. Kemudian kita cek lagi untuk nilai liabilitas dan ekuitasnya juga udah sama, 534.350. Berarti yang kita input data neraca saldo awalnya sudah benar. Nah, berikutnya kita akan melakukan proses akhir bulan dengan cara kita ke menu perusahaan, lalu pilih proses akhir bulan. Oke, nah ini bulannya sesuai dengan neraca saldo awal, yaitu bulan Mei tahun 2007. Nah, nilai kursnya 8.500. Kemudian kita klik simpan. Nah, setelah selesai proses akhir bulan, kemudian kita cek yang terjadi dengan daftar laporan kita. Nah, tadi kan nilainya 534.350 ya. Terus kita cek untuk akumulasinya masih 0. Di sini masih 0. Nah, karena sudah melakukan proses akhir bulan, kita refresh. Kita cek untuk nilai akumulasi penyusutannya sudah berubah menjadi minus 180.234.125 rupiah. Inilah hasil dari proses akhir bulan tadi. Kemudian kita bisa cek untuk nilai opening balance equity kita menjadi minus 34.334.125. Nah, nilai opening balance equity ini harus kita nolkan sebelum masuk ke periode berikutnya. Cara mengenolkannya adalah nilai opening balance equity ini kan dia bagian dari ekuitas. Berarti kita tutup ke sebelah debit dan tutup menggunakan akun laba ditahan atau retained earning di sebelah kredit. Nah, caranya kita ke jurnal umum, klik buku besar, jurnal umum 31 Mei 2007. Kemudian kita isi opening balance equity-nya di debit. Oke, kita copy dulu ya nilai opening balance equity-nya tadi biar tidak salah. Opening balance equity 34 juta, lanjut, kreditnya retained earning. Klik lanjut. Kemudian kita isi di keterangannya menutup saldo opening balance equity. Lalu kita save. Oke. Setelah itu kita ke daftar laporan lagi. Sekarang kita refresh. Oke. Sini nilai opening balance equity-nya 68 juta. Oke. Coba kita perbaiki ya. Harusnya sih 0. Oke guys, jadi ternyata ibu sudah mencari ya referensi apa penyebab dari opening balance equity ini menjadi minus ya. Nah, di sini apa itu akun opening balance equity? Nah, akun opening balance equity pada Accurate merupakan akun penampung yang berfungsi untuk menjurnal lawan transaksi dari setiap akun saldo awal saat melakukan cut off ke program Accurate. Dan idealnya semua saldo sudah diinput dan sudah juga melakukan proses akhir bulan untuk periode cut off, saldo ini akan 0 dan database siap digunakan untuk transaksi. Jadi artinya opening balance equity ini harus 0 dulu baru dikatakan saldonya benar. Nah, kalau kita lihat dari yang sudah kita input di sini, opening balance equity ini saldonya minus. Ya, berarti ini ada yang salah. Nah, kalau Ibu lihat, tadi kita lihat di soal itu sebelumnya ya.
Penyebab kesalahannya gara-gara tadi kan di sini awalnya tuh saldonya garis lurus ya. Ini saldo garis lurus, terus kemudian di sininya saldo menurun. Nah, sepertinya ini yang menjadi penyebabnya ya. Maka menyebabkan saldo opening balance equity-nya menjadi 0. Nah, jadi cara yang bisa kita perbaiki adalah mungkin ini bukan menggunakan saldo menurun tapi menggunakan garis lurus. Jadi kita perbaiki dengan cara menghapus dulu proses akhir bulannya. Kita ke proses akhir bulan. Oke, kita ke proses akhir bulan. Lalu lihat data proses akhir bulan yang sudah kita buat. Kemudian kita hapus dulu agar membuat neraca saldonya menjadi normal lagi. Klik daftar laporan ke neraca standar. Oke, di sini nilai opening balance equity-nya masih normal ya. Nah, jadi itu yang salah gara-gara aktiva tetap. Berarti kita ke aset tetap. Nah, kemudian kita ganti untuk gedung menggunakan metode garis lurus. Metode penyusutannya kita ganti ya menjadi garis lurus. Umur ekonomisnya 20 tahun. Lalu ke kategori pajaknya kita ganti golongan 4. Golongan 4 garis lurus. Oke. Kemudian kita simpan. Gantikan untuk aktiva tetap yang lainnya, FA03 kita ganti menggunakan garis lurus. Golongan 1 garis lurus, simpan. FA04 garis lurus, kategori pajaknya golongan 1 garis lurus. Oke, kemudian kita simpan. Setelah itu kita lanjut lakukan kembali. Oh, bentar, kita cek lagi ya dari daftar laporan, kita refresh. Nah, di sini masih belum ada perubahan karena belum kita lakukan proses akhir bulan ya. Lihat nilai akumulasinya belum muncul. Maka setelah kita ganti metode penyusutan aktiva tetapnya, kita lakukan kembali proses akhir bulan Mei 2007. Lalu kita klik simpan. Selesai. Cek ke daftar laporan, refresh. Oke, lihat nilai akumulasi penyusutannya. Nah, di sini sudah ada nilai akumulasi penyusutan bangunan 81.250 dan equipmentnya 50 juta. Kemudian, nah di sini kita lihat saldo opening balance equity-nya 14.650.000 dan ini nilainya positif. Nah, memang seharusnya nilainya ini positif biar kita bisa menolkannya menggunakan saldo akun retained earning kayak gitu ya. Nah, barulah kita lanjut ke jurnal umum. Nah, jadi akun opening balance equity ini kita nolkan 31 Mei 2007. Opening balance equity. Nah, oke, copy dulu tadi nilainya ya. 14.650. Kita 650, simpan, lalu retain earning, lanjut. Oke, kemudian kita klik simpan. Selesai, kembali ke daftar laporan. Nah, sebelum kita refresh, lihat di sini ada opening balance equity 14.650, retained earning. Oke. Nah, kita refresh. Maka saldo opening balance equity-nya 0 dan retained earning-nya 14.650. Nah, kalau kita cek ke accurate desktop, ini nilai untuk laba ditahannya atau retained earning-nya sama, udah 14.650.
Oke, nah demikian rangkaian penginputan untuk soal PT Cahaya Buku Semesta, mulai dari menginput neraca saldo awal sampai dengan mengentry aset tetap dan untuk memulai membuat neraca saldo atau neraca standar. Setelah itu barulah kita bisa melanjutkan ke transaksi. Nah, demikian video tutorial Accurate Online kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diaplikasikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Demikian video tutorial ini. Semoga bermanfaat. Dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar dari hasil praktik kamu ya. Terima kasih.